Sama-sama semua kita rasakan duka rakyat di negeri ini. Menjeritku semakin menjerit, dan tak tahu harus kemana. Mereka gantungkan hidupnya, walau hanya sekedar bertahan. Wahai penguasa, coba bukalah mata dan hati nuranimu. Lihatlah duka semua rakyatmu, gelisah susah mencari nafkah. Wahai penguasa negeri, kami tak butuh orasimu, obrol janjimu kesana sini. Wahai penguasa, hentikan segala omong kosongmu, jangan kau lukai rakyatmu lagi. Jika bukan berita soal COVID lagi, yang kami butuhkan adalah solusi. Lihatlah duka semua rakyatmu, gelisah susah mencari nafkah. Wahai penguasa negeri, kami tak butuh orasimu, obrol janjimu kesana sini. Wahai penguasa, hentikan segala omong kosongmu, jangan kau lukai rakyatmu lagi. Juga bukan berita soal COVID lagi, yang kami butuhkan adalah solusi. Cobalah dengar cerita rakyat negeri, cobalah lihat tangis rakyat negeri, tangis rakyat kecilmu. Coba rasakan duka rakyat negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Almarhum Haji Muhammad Soeharto dalam salah satu surat keputusannya mengeluarkan daftar para pahlawan penegak kemerdekaan, dan ada 100 orang. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, 99% semuanya itu adalah ulama dan TNI. Luar biasa. Atas berkat Pak Harto ingin merangkul semua, maka dimasukkanlah beberapa nama. Di antaranya adalah Dr. Samratulangi, dia seorang dokter dan dianugerahi pahlawan karena jasanya dalam bidang kedokteran. Atau yang lain dalam bidang yang lain. Atau salah satu di antaranya adalah Wage Rudolf Supratman yang dimasukkan sebagai pahlawan karena beliau dengan gesekan biolanya menciptakan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lepas dari itu semua, yang mengangkat senjata, yang mengusir penjajah, itu adalah TNI dan bersama rakyat. Yang ternyata rakyat-rakyat itu adalah para alim ulama. Hari ini
Bukan itu yang mau dibahas secara utuh, secara khusus, namun kesemuanya ini kita bahas. TNI bersama rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI yang sudah kita bersumpah sebagai harga mati. Alhamdulillah hadir di antara kita yaitu mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasau, Bapak yang mulia Marsikal TNI Purnaweran Imam Syafaat. Assalamualaikum. Dan kemudian hadir pula Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dari mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Assalamualaikum Pak. Insyaallah. Dan hadir pula jauh dengan Zoom mantan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat, Bapak yang mulia Bapak Jenderal TNI Purnaweran Tiasno Sudarto. Assalamualaikum Pak Tiasno. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saya akan membedah bahwa TNI bersama rakyat tak bisa dipisahkan. Hubungan ini bukan seperti hubungan minyak dan air yang gampang terpisah, tapi blend, menyatu, mendarah daging. Agak seperti kekonyolan terjadi ketika ada orang yang coba-coba memisahkan dengan mengadu domba. Halus sekali, pilih mana, Al-Quran atau Pancasila. Kan aneh kedengarannya. Bukankah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid, yaitu Qul huwallahu ahad. Bagaimana mungkin bisa dipisahkan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan Qul huwallahu ahad? Bagaimana mungkin bisa dipisahkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan? Bagaimana bisa dipisahkan persatuan Indonesia dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu TNI bersama rakyat dalam menjaga NKRI tak bisa dipisahkan. Kalau ada yang coba-coba pisahkan, kalau ada yang coba-coba adu domba, confirm dia bukan bagian dari NKRI. Berarti mungkin bagian komunis. Kita bahas lebih lanjut. Saya akan lebih dulu kepada Pak Laksamana, Laksamana Pak Slamet Subianto. Saya lebih dulu, bagaimana pendapat Bapak tentang dan pengalaman Bapak tentang kalimat TNI bersama rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI. Apakah iya? Apakah goncangan-goncangan selalu ada? Saya mohon dijelaskan bersama para pemirsa sekalian. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak harmonisasi daripada idea berarti sains, berarti teknologi. Jadi yang kedua itu para ilmuwan, sehingga pada tahun 1908 dia membentuk suatu perkumpulan Budi Utomo, upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa melalui perjuangan ilmiah ya, akademis. Yang berikutnya adalah rakyat itu sendiri. Pada saat kita merdeka dan Belanda ingin mengambil alih lagi, maka rakyat membentuk suatu kelompok perlawanan, Hizbullah dan sebagainya itu, yang melawan Belanda. Dan kelompok-kelompok tadi itu merupakan cikal bakal
TNI. Ya. Kemudian yang keempat, sila keempat itu etika dan budaya itu ya, itu para raja sultan. Karena pada tahun sekitar 23-27 ada pertemuan yang memutuskan untuk menjadikan satu wilayah Nusantara ini, raja sultan itu, sehingga mereka berkeinginan supaya rakyat Nusantara betul-betul terbebas dari penindasan. Ya. Nah, karena dia nggak punya rakyat lagi, tapi dia punya kekayaan. Dan kekayaan itulah yang diberikan kepada para pejuang untuk meneruskan perjuangan itu sendiri. Yang kelima adalah rakyat itu sendiri dengan profesi yang dimiliki, dia mencoba membantu perjuangan-perjuangan tadi. Jadi dengan demikian bisa dilihat betapa kentalnya hubungan antara tentara TNI Cikal Bakal tadi dengan rakyat itu sendiri. Bisa diandaikan dikatakan rakyat itu adalah air, sedangkan TNI adalah ikannya. Ya. Jadi ikan tidak bisa hidup tanpa air, juga air pun tidak bisa. Ya. Jadi ada satu erat sekali hubungan itu. Ya. Nah, oleh karena itu para penduduk kita juga sudah merumuskan sebenarnya, merumuskan tujuan bernegara itu sendiri. Oleh karena itu pada rumusan yang terdapat di pembukaan undang-undang oleh keempat, itu kata-kata yang pertama yang dirumuskan adalah membentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Jadi kalau kita andaikan bahwa Indonesia itu sebidang tanah, kemudian ada bangunan di tengahnya, dan di sekelilingnya banyak hal yang memang bermanfaat. Nah, untuk menjaga supaya itu tidak diambil orang, maka perlu bangun suatu pagar yang kuat. Ya. Nah, Indonesia pagarnya adalah TNI. Artinya apabila TNI kuat menjadi pagarnya bangsa ini, maka kesejahteraan akan muncul otomatis. Ya, kan ketenangan jiwa kan itu ya. Terus kecerdasan akan bisa ditingkatkan, dan juga yang terakhir adalah ikut perdamaian dunia itu. Ya. Jadi di sini menggambarkan bahwa TNI dan rakyat memang harus satu. Karena dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dan oleh karena itu, di dalam Sabta Marga TNI, yang dicantumkan pertama-tama untuk TNI adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Artinya, perilaku TNI tindak tanduknya harus atas dasar, satu, atas dasar kebenaran agama, sila pertama. Yang kedua harus atas dasar kebenaran ilmu. Ya. Ya. Yang ketiga harus atas dasar membangun persatuan kesatuan, kebenaran satu. Ya. Yang keempat atas dasar kebenaran etika dan budaya bangsa. Dan kelima adalah kebenaran profesional. Ya. Jadi sangat berat sebenarnya TNI. Ya. Nah, oleh karena itu jangan diragukan kalau TNI itu tidak care terhadap bangsa ini. Ya. Dia betul-betul berjuang untuk mempertahankan keutuhan negara ini. Saya kira itu dulu, mungkin itu. Pemirsa, apa yang beliau sampaikan barusan, seperti tanah lapang, ada bangunan, kemudian pagar, dan pagarnya itu adalah TNI yang menjamin, yang ada di dalam pagar itu nggak boleh ada rasa takut dan khawatir. Mungkin dalam Al-Quran, izinkan saya mengutip satu ayat, Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu yang memberikan rasa lapar, terjamin dari rasa lapar, artinya terjamin dari rasa takut, artinya stabilitas, keamanan dan pertahanan. Nah, kalau lihat dari sini berarti semua harus terlibat, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Namun, nah ini saya mau bertanya tadinya ke Pak Laksamana, Pak Slamet, akhirnya masuk ke Pak Imam Syufaat, soal ketahanan udara nih ya, soal ketahanan udara, di mana hari ini serangannya bukan melalui fisik, tapi melalui sosial media. Kita diserang, hampir-hampir kita tidak punya kedaulatan. Bagaimana pandangan Pak Marskal TNI Purnawiran Bapak Imam Syufaat terhadap
terjaminnya rasa takut, menyambung dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa di Indonesia tidak boleh ada rasa takut. TNI yang menjamin itu. Apabila ada orang yang takut di Indonesia, maka ini dipertanyakan peran daripada TNI yang tidak bisa menjamin rasa keamanan dan ketentraman. Gimana menurut pendapat Pak Iman Sobat? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih bisa ngikutin dinamika yang ada di Angkatan Udara. Jadi Angkatan Udara hampir sama dengan Angkatan Laut, sebetulnya adalah angkatan yang heavy-nya adalah teknologi. Sehingga memang tergantung kepada teknologi atau peralatan yang diawaki, bukan orang yang dikasih peralatan gitu ya. Sehingga pada zamannya Pak SBY, karena keterbatasan anggaran, maka disuruh minimum essential force yang mulai dari tahun 2010 sampai 2010 sampai 2024. 5 tahun kita akan mencapai itu karena keterbatasan anggaran. Nah, tentunya untuk seperti Angkatan Udara kita butuhnya pesawat tempur misalnya 12 skuadron, kita waktu itu hanya ada 7 skuadron begitu. Kemudian radar dan lain sebagainya. Tidak mampu kita membeli pada waktu jarak yang dekat, hingga perlu waktu yang lama. Kemudian kita mempertimbangkan juga bahwa kalau kita mengawaki katakanlah landasan yang sekian banyak di tanah air kita ini, kita tidak mungkin gitu. Sehingga ya karena luasnya banyak orang, sehingga biaya untuk menggaji tentara yang mengawaki itu kan besar. Sehingga kita kerjasama dengan Departemen Perhubungan, katakanlah, di mana kalau ada bandara bisa kita pakai. Demikian juga landasan udara yang ada punya Angkatan Udara bisa dipakai oleh Perhubungan Udara. Kecuali satu yang kita pertahankan seperti Iswahyudi, karena itu daerah untuk latihan, kemudian riset dan development yang tidak kita pakai. Itulah kerjasama kita dengan matra dirgantara lain atau potensi dirgantara yang ada di kita. Makassar juga kali ya? Ya, Makassar ada sipil sama ya Sukhoi. Nah, kita ambil contoh seperti di Madiun ya. Kita dengan rakyat menyatu gitu. Misalnya rakyat butuh rumput gitu, kita silakan motong di dalam. Sambil kita bina untuk mengamankan fasilitas yang ada. Atau sebagai deteksi dini lah, kalau ada orang mau sabotase dia bisa melaporkan ke kita. Demikian juga di daerah-daerah yang terpencil seperti radar-radar kita kan di pelosok di atas puncak gunung. Nah, bisa mengamankan itu, di samping kita juga ada pengamanan, mereka sebagai kita bina sebagai potensi kan untuk mengamankan alutsista yang ada di kita. Sehingga memang kerjasama itu dari awal Angkatan Udara berdiri sudah mulai dibina oleh senior-senior kita. Demikian juga dalam bidang teknologi. Teknologi mengenai pembuatan pesawat atau mungkin potensi yang lain memproduksi persenjataan. Itu kita bina sehingga dia bisa mensuplai Angkatan Udara. Ini adalah jadi kerjasama itu memang kita dari rakyat, sehingga adanya Angkatan Udara juga dari rakyat, sehingga itu take and give lah. Jadi kita memang sangat tergantung. Demikian juga kalau kita ada bencana alam, itu Angkatan Udara mesti hadir pertama kali dengan pesawat angkut. Ya, dengan pesawat angkut mengarut logistik, apakah diterjunkan atau kita datang ke sana mendorong. Aceh sama ya. Ya. Aceh, di Nias, di Jogja itu dengan Angkatan Udara yang paling cepat gitu. Dan dengan pesawat angkut kita, dengan helikopter untuk ngeterjang, itu memang kerjasama yang sudah menyatu gitu ya.
Demikian juga kalau seperti sekarang pandemi, angkatan udara mungkin angkatan lain laut juga sama, dokter kita kerahkan untuk itu yang kita tahu ya, sehingga itu adalah suatu bentuk dengan masyarakat. Untuk sampai ke titik misalnya itu tetap angkatan udara menyampaikan di awal. Ya, kita mengamankan atau mengambil warga negara kita yang kemarin kena COVID ya. Karena itu kita dengan pesawat kita. Kemudian yang dari Timur Tengah juga sama. Jadi karena jangkauan kita yang mampu untuk itu kita dukung, sehingga itu sudah nggak menjadi suatu pertanyaan antara TNI, AU dan rakyat dipisahkan, nggak bisa, karena itu memang sudah ya. Oke. Kemudian mengenai tadi dibilang mengenai cyber ya. Jadi memang kita harus mengejar dengan perkembangan teknologi yang sekarang udah generasi kelima. Kalau kita lihat sekarang kawasan kita belum lama ini ada AUKUS ya, jadi antara Australia, kemudian United Kingdom, Inggris, kemudian dengan Amerika membuat suatu agreement, terutama adalah dalam bidang cyber, kemudian untuk artificial intelligence, kemudian ya teknologi kuantum, kemudian undersea equipment seperti kapal selam dengan nuklir dan lain sebagainya. Itu adalah suatu bentuk bahwa Australia pun juga pengen teknologi yang maju gitu. Nah, kita bisa mengcounter segala macam memang dengan kita masih lemah. Jadi memang kita perlu terus mengejar ketinggalan teknologi supaya kita bisa mengcounter mengenai perang cyber ini. Gitu, ya. Dan kita harus mengakui bahwa kalau kita membaca ini kita masih kurang lah. Ya, saya kira demikian. Ya, ada satu yang menarik ketika Bapak bicara kerjasama dengan Departemen Perhubungan misalnya. Ya. Nah, saya punya pengalaman ketika menjadi stafnya Bapak Rizal Ramli pada waktu itu sebagai Kabulok. Beliau melakukan penghematan dari 116 rekening yang Bulog miliki, kurang lebih, mohon koreksi kalau salah jumlah rekeningnya, itu dipangkas oleh beliau sampai dengan 9 rekening saja. Dari hasil pangkasan itu, selama 9 bulan menjadi Kabulok, Bapak Rizal Ramli berhasil menghemat uang negara hampir menyentuh 6 triliun rupiah selama 9 bulan. Pada waktu itu peralihan dari era Gus Dur yang mengangkat sampai kemudian Ibu Megawati sebagai presiden. Pada waktu itu Pak Rizal Ramli melapor, karena kebetulan saya masih waktu itu stafnya gitu ya, melapor kepada Ibu Mega perihal penghematan yang Pak Rizal Ramli lakukan. Dan dengan sigap pada waktu itu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara untuk menjajaki pembelian pesawat Sukhoi. Nah, yang menariknya hematnya Bulog untuk membeli pesawat Sukhoi. Nah, boleh nggak kita simpulkan, Pak, yang tadi Bapak bicara soal keterlambatan atau ketinggalan soal teknologi dan kita tidak mampu, salah satu yang merongrong itu adalah akibat ya inefisiensi bahasa sopannya. Kalau bahasa sakleknya korupsi gitu ya. Nah, buktinya yang dilakukan penghematan di Bulog itu ternyata mampu membeli pesawat Sukhoi. Mohon cerita itu dikonfirmasi apakah kejadian demikian dan sekaligus minta tanggapannya dari Bapak, silakan. Ya, jadi memang yang saya tahu seperti 4 Sukhoi pertama itu memang barter ya, dengan hasil bumi kita gitu. Tapi saya kira wajar saja lah gitu dengan apa. Memang keterbatasan anggaran itu sekarang kita tahu semua lah kemana tidak efisiensinya. Saya tidak mau bicara soal itu, tapi memang kita sadar bahwa anggaran kita terbatas. Jadi mungkin Angkatan Laut juga sama merasakan bahwa anggaran sekarang seperti Angkatan Udara. Saya baca sekitar 17 triliun dapatnya gitu.
Tapi yang untuk belanja modal hanya sekitar 3 triliun. Oh. Belanja pegawai 9 triliun katakanlah. Jadi banyak kan untuk rutin gitu atau untuk gaji orang. Nah untuk alutsista sendiri yang modal kecil. Dan sekarang problemnya adalah mungkin kita tahu bahwa kita sudah mau tanda tangan kontrak katakanlah untuk beli pesawat Sukhoi lah yang Sukhoi 35. Tapi ada keberatan dari ini politik lah gitu. Kemudian belum efektif, kemudian kita beli. Sekarang seperti KFX aja. Sekarang kita buat kerjasama dengan Korea itu sangat bagus sekali. Tapi kalau orang yang tidak ngerti, kita sudah ngeluarin uang sekian kok tidak ada barangnya. Padahal di research development itu memang cost-nya besar gitu. Tapi akhirnya nanti kalau ini sudah jadi kemudian laku akan break-even point, kita akan mendapat keuntungan. Nah itu yang sebenarnya kita inginkan teknologi, karena teknologi untuk pesawat tempur itu kan macam-macam yang harus dikuasai. Dan tidak semua negara memberi. Amerika pun juga tidak bisa memberi gratis gitu, karena ikatan kita dengan Amerika lain gitu ya. Jadi saya kira betul itu. Jadi memang sebetulnya kalau nggak ada korupsi gitu ya, mungkin kita ya rakyat kesejahteraan dan sebagainya. Begitu juga yang saya mau tanyakan kepada Pak Jenderal, Pak Laksamana, Pak Slamet. Juga di laut juga demikian gitu ya, yang kita rasakan ya. Kebetulan kemarin kami baru saja pulang dari Karimata, Pak. Karimata itu saya harus berjalan dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak ke Ketapang, dari Ketapang ke Sukadana baru ke Pulau Karimata. Dan itu lumayan 12 jam juga perjalanan dan cukup letih juga karena menggunakan kapal yang kecil. Beruntung alhamdulillah, ini saya mau sampaikan juga kepada pemirsa, pulangnya kami diantar oleh kapal TNI Angkatan Laut. Karena cuaca, karena apa, membuat kami nggak bisa kembali dengan kapal-kapal kecil. Dan kami akhirnya diantar oleh, itu pengalaman yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, bukti di depan mata bahwa TNI dengan rakyat itu memang tak bisa dipisahkan. Namun yang saya ingin tanyakan kepada beliau tentang ketahanan di Laut Cina Selatan itu. Betul-betul kami saksikan sendiri ketika kami berdiam di Pulau Karimata, memang kapal nelayan dari negara lain itu sepertinya ngeledek gitu Pak ya. Dia masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Dan lucunya Pak, ada salah satu komentar dari salah seorang politikus kita berkata, oh kapal Cina itu dia mengejar ikan yang lari ke tempat kita. Ini dagelan macam apa gitu ya. Mohon komentarnya, silakan Pak. Jadi kalau kita bicara pertahanan, itu terdiri dari de facto dan de jure. Oke. De facto itu bisa fisik wilayah, dan juga bisa nilai-nilai yang ada di situ, yang kita miliki. Ya. Mantap. Nah, de jure itu adalah ZEE dengan landas kontinennya itu. Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Landas kontinen itu sejauh 350 mil. Artinya apa saja yang ada di dalam tanah itu adalah hak kita, ekonomi. Ya, ekonomi, bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu, mungkin sudah perlu berpikir yang agak besar, ya toh, bahwa Indonesia itu luasnya sama dengan Eropa. Ya, ya toh. Dan oleh karena itu, kita perlu kekuatan untuk membangun itu, melindungi wilayah itu. Ya. Dan supaya diingat juga, kita terletak di pusat mineral dunia. Karena 0 derajat 15 utara selatan, ini adalah sabuk mineral dunia. Kita berada di tengah-tengah itu. Ya. Nah, oleh karena itu, negara-negara yang berada di sabuk mineral dunia itu banyak yang diganggu. Ya, nah, itu. Nah, bicara kembali kepada masalah Natuna. Kalau Bapak dari Kalimantan nggak bisa lihat Natuna itu, masih terlalu jauh. Harus ada di Natuna, Pulau Laut, baru melihat situasi sana. Gitu. Nah, di situ ada, karena itu Laut ZEE, maka yang berlaku adalah hukum internasional. Lintas kapal bebas itu. Gitu.
Nah, masalah nelayan itu memang di laut itu kan tidak seperti daratan kelihatan batasnya. Iya. Dan kita harus melihat pakai radar kan gitu ya toh. Alat khusus. Itu. Nah, oleh karena itu memang kita perlu kapal patroli. Angkatan laut itu minimal perlu 600 kapal itu idealnya itu. Hitung aja Eropa itu berapa kapal, berapa negara itu ya toh. Saya pernah menghitung luasnya gitu ya. Dari Aceh sampai Papua itu panjangnya sama dari London ke Teheran. Ya itu. Jadi 45 derajat bujur. Iya. Ya toh? Nah, kalau 1 detik itu 1 menit itu 60 kilo berarti berapa? 60 mil itu. Ya, 1 mil. Nah, lalu kan itu masalah Natuna, masalah pencurian ikan itu masalah kita bersama. Ya toh? Jadi yang berpikir bukan militer saja, sektor lain pun berpikir, gitu loh ya. Ekonomi berpikir, ya, politik juga berpikir. Nah, di sini perlu diplomasi yang kuat kan, ya toh? Nah, saya Bung Karno itu yang pertama-tama yang melaksanakan tujuan bernegara itu, yang melindungi segenap warga itu dengan membangun kekuatan yang besar, ya toh? Kekuatan militer itu ya. Toh? Nah, dengan demikian, kalau seandainya itu masih ada dulu, seperti dulu, mungkin si badan kita tidak akan lepas. Oh iya. Nah, ya toh? Gitu ya, dan nggak ada yang akan mengganggu masalah Natuna itu, ya toh? Dan saya setuju bahwa Natuna itu jangan disebut Laut Cina Selatan, tapi sebut Laut Natuna. Laut Natuna. Ya, itu penting itu. Dan ini harus kita gelorakan bahwa itu Laut Natuna, sehingga belong to us kan, nah itu ya toh. Laut Cina Selatan ya. Itu seolah dia yang memiliki kan, dan wilayah di daerah kita. Nah, itu kalau masalah kita memang perlu kekuatan besar. Apa yang sampaikan oleh beliaunya, mungkin kita harus berpikir bagaimana menyusun sistem pertahanan Nusantara. Ya toh? Artinya blueprint itu harus jelas. Iya. Kalau rumah kita itu mau kita pagar dengan tembok yang kuat, ya itu harus kita laksanakan. Walaupun pembangunannya setahap demi setahap. Ya. Bagaimana yang berbahaya dulu kita bangun di situ kan gitu ya toh. Nah, itu harus kita lakukan itu. Jangan seperti sekarang. Ya. Tambal sulam. Karena 3 hal ya yang harus diketahui. Kita ini 3 sasaran yang sangat fundamental. Ini yang memang dikerahkan oleh mereka, harus disasar oleh mereka. Yang pertama sistem moneter. Sistem moneter. Yang kedua adalah TNI lemah. Yang ketiga adalah undang-undang. Kalau 3 hal ini sudah disasar kuasai mereka, berarti kita nggak punya kedaulatan. Ini yang terjadi sekarang ini. Ya, Hubungannya dengan ekonomi, saya masih ingat kalimat yang disampaikan oleh Menteri Kelautan di zaman ketika Pak Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Kelautan. Beliau berkata bahwa berikan kepada saya 1 tahun pengelolaan laut, maka beliau berkata maka Indonesia akan bebas hutang. Pada waktu itu hitungannya itu adalah 6.300 triliun dari potensi laut, termasuk ikan dan segalanya 6.300 triliun per tahun apabila dieksploitasi dengan benar. Itu saya ingat betul. Kemudian setelah Pak Sarwono dibuatlah sebuah pameran kelautan oleh menteri berikutnya, Bapak Fadil Muhammad sempat sebagai Menteri Kelautan, dan dibuat pameran di Senayan. Belum selesai pameran itu, kalau Pak Sarwono diberhentikan oleh Gus Dur, dan kalau Pak Fadil Muhammad diberhentikan oleh Pak SBY begitu. Mohon komentarnya, ramai juga ini soal. Jadi gini, benar potensi laut ya. Kalau dikelola benar, laut aja setahun ya untuk ikan bisa mencapai 32 miliar dolar. 32 miliar dolar. Untuk pesisir 56 miliar dolar. 32, wadaw, itu ya, teknologi 40 miliar dolar. Ya toh. Itu kalau dikelola dengan benar, ya toh. Iya, Ya. Nah, sekarang bangsa ini mau nggak melakukan itu? Saya kalau seandainya Rusia menggunakan istilah tirai besi ya, Cina tirai bambu. Tirai bambu. Kita harus membuat tirai juga, gitu loh. Ya,
kita di blokade pun nggak akan mati. Kita nggak akan, justru mereka yang blokade itu yang butuh pada kita kan gitu. Ya toh? Keberanian ini yang harus ada di bangsa ini kan gitu. Ya toh? Wah. Berani nggak? Merinding saya mendengarnya. Kita tidak akan pernah takut di blokade, justru mereka yang selama ini numpang makan dari potensi-potensi kita yang ketakutan kalau umpamanya kita blokade. Iya. Ya sekarang ayo, berani nggak bangsa ini bangkit, ya, bangkit mandiri itu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya yakin sebagaimana apabila ini semuanya dari Cyber TV, dari FN TV dan semua yang terlibat dalam acara ini yang jumlahnya melebihi 10 juta pemirsa, kalau di total lebih dari 10 juta pemirsa, ini tantangan dari para mantan ya jenderal yang semangatnya masih seperti para pemuda ini. Beranikah bangsa kita? Nah, itu perlu kita garis bawahi. Wahai pemuda, di manakah peranmu sekarang? Wahai para TNI, wahai para Polri, di manakah peranmu berada? Zaman dahulu kala, ketika bernama ABRI, mohon maaf, saya harus flashback gitu ya, karena ABRI manunggal dengan rakyat itu betul-betul terjadi. Bayangkan, ketika petani tidak bisa mengairi airnya, yang turun siapa pada waktu itu? ABRI. Karena ada sebuah program yang namanya ABRI Masuk Desa. ABRI bikin irigasi. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan petani. Nah, suasana seperti itu lambat laun semakin hari semakin hilang. Karena itu acara ini menjadi sangat penting yang berjudul TNI bersama rakyat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, kita sebagai para pemuda di mana perannya? Izinkan saya flashback ke belakang lebih jauh lagi. Di zaman penjajahan Belanda. Siapakah yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap Belanda? Ya, mereka yang dituduh ekstremis oleh Belanda. Bagi Belanda, Tengku Umar memang ekstremis. Bagi Belanda loh ya, Cut Nyak memang ekstremis. Bagi Belanda, Pangeran Diponegoro itu memang ekstremis karena melawan. Kalau sekarang ada anak muda yang kritis, tiba-tiba dituduh ekstrim, maka jawabannya jangan-jangan yang nuduh ekstrim masih keturunan Belanda gitu kan ya. Atau kalau kita bergeser dari zaman Belanda masuk ke zaman Jepang, siapakah yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Ya, pemuda-pemuda chot playing di Aceh pimpinan Tengku Abdul Jalil. Sejarah mencatat mereka yang pertama kali melawan Jepang. Dan bukankah para golongan muda ingin memerdekakan segera di saat orang tua mau berunding lebih dulu dengan Jepang? Peristiwa Rengas Dengklok adalah fakta bahwa orang tua mau berunding sementara anak mudanya ingin memaksa Soekarno-Hatta sampai menculik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ketika Orde Lama, ketika Bung Karno mulai dirasa, ya menurut pendapat sebagian orang, mulai dirasa jauh kepada Masumi misalnya, jauh kepada ulama di penjara dan dekat kepada Aidit dan sebagainya, dan akhirnya Bung Karno tumbang. Siapakah yang menumbangkan? Tentu kita tahu eksponen 66 yang turun ke jalan ingin memahmilupkan Soekarno. Lagi-lagi pemuda. Pemuda yang berani tentunya. Kemudian setelah era Pak Bung Karno, era Pak Harto selama 32 tahun. Ketika dirasa oleh beberapa orang terlalu lama, siapa yang berani turun ke jalan? Yang berani mendudukkan gedung DPR MPR? Lagi-lagi para pemuda yang berani. Pertanyaan dari para sepuh, para senior, yang mulia Pak Imam Syafaat, yang mulia Pak Slamet, ini harus kita jawab. Kemana dan kenapa bangsa ini menjadi pengecut seperti ini? Mungkin saya terlalu lama sebagai host, harus kita tanyakan lagi kepada mereka berdua. Menurut Pak Marskal, kita kembali ke Angkatan Udara. Kita kembali ke Angkatan Udara. Di mana ini Pak? Kok sampai terkikis gitu loh? Kemanunggalan TNI dengan rakyat sampai terkikis. Akhirnya semua menjadi tidak sesuai atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira usulan daripada Pak Imam ini apa ini usulan ke depannya kira-kira? Sebetulnya kalau menurut saya Pak, kalau di Angkatan Udara ya, di Angkatan Udara karena kita heavy teknologi itu saya percaya pada adik-adik sekarang yang aktif bahwa mereka jiwa nasionalisme sangat tinggi, idealisme tinggi, kemudian keinginan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan rakyat. Saya kira
tidak diragukan lagi. Saya percaya mereka ya, dan generasi muda kan mereka pintar-pintar sekarang ini. Lain dengan generasi saya ke atas dulu lah. Dan kalau saya baca di beberapa artikel, memang sebetulnya yang kelahiran 10 tahun mungkin 90 sampai 2000 ini kan yang sangat potensial sekali sekarang ini. Mungkin nanti yang akan menjalankan negara ini dan yang produktif adalah mereka gitu. Tapi karena sekarang ini kan teknologi berkembang dengan pesat, Pak. Jadi lain dengan dulu. Cuman kalau menurut saya memang generasi muda itu harus belajar dengan sejarah. Sejarah itu harus mereka ketahui. Nah ini biar mereka ngerti bahwa persatuan, kesatuan bangsa ini, kemenanggalan TNI dan rakyat itu sangat penting sekali. Karena sejarah, kalau kita lihat dari zaman kerajaan dulu, kesultanan, gimana kita gampang sekali diadu domba, kemudian menjajah ini gampang diadu domba. Nah ini kalau kita bisa bersatu untuk ingat tujuan bangsa ini, kan sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sadar itu semua. Kalau mereka semua sadar, mari kita berjuang, bergerak sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk, kalau yang nggak benar ya dibetulkan, kalau udah betul ya harus maju terus. Karena kita kalau nggak bisa bersaing dengan bangsa lain, kita akan menjadi negara yang tidak merdeka, terjajah semuanya, tergantung orang lain. Jadi seperti Pak Samad bilang, kita bisa sebetulnya, karena potensinya ada, manusia kita juga cerdas-cerdas semuanya. Jadi saya kira kita harus optimis bahwa kita bisa bisa maju negara kita kalau semua dasarnya adalah tujuan bangsa kita ini. Nah, saya kan Pak Slamet, saya kan ini kan generasi belum tua ya. Masih muda ya, walaupun udah lewat 50 ya, udah lewat lumayan 50 ya, udah lewat 50. Kan saya merasakan dulu kayak gimana dekatnya TNI dengan rakyat, sekarang kayak gimana gitu. Apalagi dahulu ayahanda itu adalah staf daripada Wakil Presiden Sudarmono ya waktu itu, dan pergaulan saya di komplek Pas Pampres gitu ya. Semasa kecil saya hidupnya bersama teman-teman, dan mertua saya juga salah seorang Pas Pampres. Jadi kita tuh merasakan gitu loh. Sekarang tuh agak jauh Pak, beneran loh Pak ya, beneran. Dulu bangun irigasi itu ABRI loh Pak gitu loh. Sehingga sawah tuh bisa diairi oleh ABRI. Dulu Siskamling aja itu ada ABRI-nya. Sehingga yang namanya komunis nggak bisa berkutik, yang namanya terorisme itu cium baunya juga udah ketahuan langsung ditangkap dan sebagainya. Kita sebagai anak muda ngerasakan kok ada jarak. Dulu nggak ada jarak sama sekali gitu. Mohon Pak dikomentari Pak Laksamana. Apa nih kok kita agak jauh nih sekarang nih gitu loh. Yang harus dipahami pertama-tama adalah negara kita itu cantik. Sehingga banyak negara yang ingin menguasai, memiliki. Oh iya. Itu persoalan mendasar itu ya. Terus sehingga 3 presiden Amerika itu mengatakan, Eisenhower, Nixon, sama Bush juga, Indonesia harus kuasai agar bisa menguasai dunia kan gitu. Catat baik-baik pemirsa, digaris bawahi, dikutip, disebar di Facebook, Twitter, Instagram, apa yang beliau sampaikan ini. Tapi bukan Amerika saja loh, yang lainnya seperti negara lainnya Cina dan bahkan juga ingin menguasai juga kan, karena cantiknya itu. Karena siapa yang menguasai dunia, menguasai Indonesia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Indonesia, dia akan menguasai dunia. Terbukti Amerika menjadi negara terkaya itu karena cadangan emasnya yang luar biasa tertinggi di dunia. Dari mana kalau bukan dari Indonesia? Itu sebagai contohnya. Lanjut Pak. Nah, oleh karena itu mereka melakukan segala cara untuk menguasai Indonesia. Makanya sejarah itu penting untuk dipelajari. Ya. Pihak Barat itu mencoba menguasai dengan kekuatan fisik, Indonesia. Sehingga pada waktu Soekarno tidak bisa dikuasai. Oh, nggak bisa sama sekali. Ya, karena dengan segala macam caranya Soekarno mencoba mempertahankan, walaupun dia menggunakan pemberontakan 5 kali, mulai 49, 52 itu.
pemenuhan. Tapi tetap aja Indonesia kita. masih ada, ya toh? Nah, ada pertemuan di Bilderberg tahun 54. Dia mempelajari tentang Indonesia. Jadi Indonesia dengan hard power tidak bisa kuasai, maka dirubahlah cara penguasanya. Oh. Ya, dirubah dengan soft power katanya. Soft power. Nah, ingat sebelum 65 ada anak bangsa yang sekolah ke luar negeri kan? Oh iya. Di Berkeley dan sebagainya. Iya, iya. Ya, tak? Nah, saat itu Pak Harto ingin perbaikan ekonomi. Iya. Dan itu menggunakan orang Berkeley. Ya, tak? Iya. Sehingga perekonomian kita yang kekeluargaan berubah menjadi perekonomian persaingan kan? Iya, iya, iya. Dari sinilah dia masuk. Oh. Ya. Masuk melalui sektor ekonomi merambah ke semua wilayah ini. Ya, tak? Nah, diantaranya bagaimana memperlemah TNI. Iya, 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 iya. Nah, itulah TNI coba dipisahkan dengan rakyat. Ya, toh? Dengan segala Orang-orang macam. bilangnya mafia Barclay pada waktu itu ya. Iya, ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan segala macam cara lah. Sehingga ada keinginan juga Babinsa dihapuskan segala macam. Iya. Ya. Padahal dia deteksi dini dan dia adalah tempat untuk minta pertolongan pertama. Betul sekali. Ya, itu Betul loh, sekali. itu. Nah, Betul sekali. itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan ngawur aja lah. Ingatlah, Soekarjo Wiro Pranoto, salah seorang pendiri negeri ini ya, mengatakan rumah Indonesia itu rumahnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap anak bangsa harus merasa kerasan tinggal di dalamnya. Nah, Soekarno menegaskan, kalau kita sepakat negara gotong royong, negara kekeluargaan, negara tolong menolong, maka buang jauh-jauh pikiran individualis. Ya. Oleh karena itu kita tidak memakai sistem mereka, Eropa itu, tapi kita memakai sistem atas dasar Pancasila, kolektif, kolegial dan budaya yang mengakar. Iya. Nah, oleh karena itu, Pancasila kan hasil dari budaya, hasil dari digalinya akar budaya kita. Reaksi. Nah, ini adalah konsep Tuhan ya. Konsep ruang dan waktu itu kan konsep ilahiyah. Iya betul. Ya toh? Iya, iya, iya. Adam sebelum turun kan sudah siapnya ruangnya ya. Nah, kita itu ruangnya Nusantaranya, ruangnya bangsa Indonesia. Nah, manusia Indonesia sudah ada di situ 40.000 tahun yang lalu. Interaksi antara manusia Indonesia dengan ruangnya melahirkan nilai-nilai yang pertama keyakinan kepada Tuhan, keilmuan, persatuan, etika dan profesi. Inilah yang kemudian disebut sebagai Pancasila itu. Jadi Pancasila adalah jati diri bangsa. Nah, oleh karena kalau kita kembali lagi bicara masalah kita negara kekeluargaan, ya tentunya semua anak bangsa harus merasa satu keluarga. Tidak perlu sikut-sikutan kan itu ya. Ya. Betul, sikut-sikutan. Yang ya kita makan, kita atur rumah besar Indonesia ini. Itu. Ya, itu. Nah, ini yang tidak digendaki oleh mereka. Nah, kalau kita bersatu, maka dia sulit untuk menembus masa kita. Boleh nggak kita sedikit flashback bahwa titik yang krusial kecewanya kita itu adalah dengan IMF, di mana salah satu butirnya itu adalah tentara kembali ke barak. Kalau menurut pendapat saya kok nggak bener ya begitu loh. Yang benar itu kan manunggal gitu loh. Yang benar itu bersama-sama, yang benar-benar itu deteksi dini, yang benar-benar itu istilahnya gini, kita itu ronda bareng-bareng, nggak peduli ada maling atau tidak. Kalau ada malingnya kita tangkap, kalau nggak ada malingnya ya alhamdulillah, namanya kita ngeronda gitu kan. Jangan sampai kita meronda, orang-orang bertanya, mana malingnya, ngapain sih? Nah, kan nggak benar begitu. Itu kan artinya sama ketika kita mewaspadai komunis, mewaspadai PKI. Banyak sekali orang yang tersinggung, ngapain sih, loh ini kita meronda. Kalau ternyata ada, ya kita tangkap rame-rame itu maling gitu. Karena dulu kampung kita pernah kemalingan sehingga kita mewaspadai.
Bagaimana pendapat Bapak tentang soal ini gitu ya, bahwa kita ini harus mewaspadai gitu loh, bukan ada ancaman baru kita tampil. Dan itu dimulai saya hubungkan dengan 98 ketika IMF dengan segala butir-butirnya membuat para tentara kembali ke barak, begitu loh Pak. Itulah bukan kesalahan ya, mungkin karena terpaksa. Oh. Ya, jadi Pak Harto dipaksa untuk mau menerima persyaratan itu kan. Terima kasih Suhu. Pemirsa, saya semakin malu kalau bicara sama orang-orang yang bijak. Maklum anak muda, ngomongnya suka melambung, suka kasar. Jadi ternyata itu adalah sesuatu yang terpaksa dan tidak ada jalan lain. Harus ngambil seperti itu. Mohon izin, lanjutkan Pak. Oke. Nah, oleh karena itu kalau saya bicara tadi itu yang berikutnya, mungkin kita memang perlulah kembali lagi kepada sejarah perjalanan bangsa ini. Siap. Menjadi bangsa yang merdeka itu perlu perjuangan panjang. Ya, harta, nyawa itu telah dikorbankan. Apa kita nggak malu sama pendahulu kita? Iya. Kalau kita meninggalkan itu berarti kita pengkhianat lah. Pengkhianat. Ya, pengkhianat itu. Beliaunya sedang mengatur, ya toh? Mengatur bagaimana. Kita tidak demokrasi, tapi kita menekan pada musyawarah. Musyawarah mufakat. Ya, musyawarah itu hak bicara. Kalau Iya, demokrasi itu hak suara. Ya toh? Bicara masalah musyawarah, hak bicara. Kalau kita bicara tentang kesehatan saja, yang berhak bicara adalah dokter, bukan orang lain. Tapi dengan adanya demokrasi ini, akhirnya nggak karu-karuan. Ya, kita nggak mendapatkan suatu kualitas, hanya kuantitas. Ya toh? Jadi demokrasi adalah sistem gaya baru memecah belah bangsa. Ya toh? Dan itu melahirkan penguasa, bukan pemimpin. Ya, kalau musyawarah kan melahirkan pemimpin, gitu. Ya, karena yang dipilih adalah orang yang memang punya kemampuan untuk itu, kan gitu. Ya, Nah, saya mau beralih kepada Pak Marskal nih, Pak Imam. Kalau hal ini melahirkan penguasa bukan pemimpin, seperti apa yang beliau katakan, apa hubungannya Pak dengan presidensial threshold? Yang ini kan tidak bisa kemana-mana gitu kan, tetap aja gitu kan ya. Mohon beri pencerahan kepada kita yang muda-muda ini Pak, sehubungan apa yang beliau sampaikan tadi ini. Nah, saya kira ini saya nggak bicara mengenai politik lah. Nggak, baik, itu bukan politik. Kembali ke ini aja Pak, mengenai tadi Kemandunggalan TNI. Kemandunggalan itu. Jadi kalau menurut saya kita menjadi begini kan setelah reformasi Pak. Setelah reformasi ada membuat undang-undang TNI, kemudian pemisahan antara pertahanan dan keamanan itu Pak. Jadi security and defense itu kan dipisah gitu, jadi ansih gitu. Sehingga kalau keamanan dalam itu adalah polisi, kalau ancaman di luar baru TNI. Jadi karena arti dari pertahanan keamanan itu di Indonesia kan kemudian seperti itu Pak. Jadi kesalahannya sebetulnya ya kita sendiri yang buat. Sehingga sekian lama mungkin perlu dievaluasi gimana peran TNI untuk menjaga kedaulatan negara kita ini. Apakah kalau karena ada pemberontakan itu polisi yang menangani, tepat tidak gitu. Nah itu mungkin perlu evaluasi lagi karena setelah sekian lama. Karena sebenarnya kan kita membantu terus. Ada 14 tugas pokok TNI yang non perang lah ya. Itu berarti kan bantu polisi, bantu pemerintah daerah dan sebagainya. Ya, itu yang mungkin perlu kita mungkin dikaji ulang lagi, dikaji ulang kembali untuk gimana baiknya gitu ya. Itu mungkin yang mungkin Bapak maksud Komandan TNI dan rakyat itu. Selain difungsi loh ya Pak, bukan kalau difungsi memang kita kan sudah nggak diaktif lagi, tapi itu yang menjadikan kita sangat tergantung gitulah. Jadi kalau misalnya polisi tidak minta TNI ya kita kan nggak mungkin, oh saya bantu dong, kan nggak mungkin gitu. Itu yang jadi ini. Tapi kalau mengenai presiden tersus macam ini politik lah saya. Nah, itu menyambung aja, menyambung. Ini membuat melahirkan itu. Tapi semuanya kalau ya semuanya berjalan dengan
dengan baik itu saya kira kita bisa lah cari pemimpin yang tepat, yang kapabilitas, yang ini. Tapi semuanya kan kita tahu sendirilah, euforia, dinamika euforia gitu ya, dinamika euforia. Baik, teman-teman sekalian, saya mau bertanya, apakah sudah tersambung dengan Pak Tiasno? Belum tersambung? Belum tersambung. Baik, belum tersambung. Teman-teman yang para pemuda, ini saya kan termasuk pemuda, walaupun udah lewat 50, biarin aja, anggap pemuda gitu ya. Saya punya cerita singkat, pada waktu itu almarhum ayahanda membangun irigasi pengairan di sebuah desa gitu ya, di sebuah desa. Percaya atau tidak, sampai ayah saya tuh terkaget-kaget bahwa yang ikut membangun itu adalah para TNI gitu loh. Sehingga maaf, kan ada tukang-tukangnya gitu ya, ada pemborong kan ya, pemborong tukangnya. Itu kok bekerjanya separuh, tapi separuhnya lagi itulah para TNI yang luar biasa ada di desa untuk membangun. Pertanyaan saya singkat untuk memperluas wawasan kita. Yang pertama ya kepada Pak Slamet dan Pak Imam, apa yang mesti kita lakukan Pak sebagai anak muda? Nasihati kami habis-habisan, marahi kami habis-habisan. Apa yang bisa kami lakukan agar tercipta suasana seperti itu, suasana harmonis TNI bersama rakyat seperti itu kayak gimana gitu. Dulu kita tuh ngeronda gitu loh, ada TNI-nya, ada babinsanya gitu. Sekarang rondanya aja kagak ada. Bahkan Pak RT datang ke rumah seseorang, rumahnya udah ketutup pagar, pagarnya mentok sama lisplangnya mentok sama tangga, yang nyambut itu adalah wuk begitu. Apa jadinya pertahanan kita kalau begini? Ya, maka ABRI bersama Manunggal bersama rakyat itu adalah sesuatu mimpikah? Oh tidak boleh, tidak harus mimpi. Itu harus diwujudkan. Kita tidak akan pernah berputus asa untuk menciptakan suasana itu. Mohon kami yang muda-muda sebagai closing statement gitu ya dari Pak Slamet dan Pak Imam, tolong berikan closing statement terbaik untuk kami semua Pak. Saya berikan waktu sepenuhnya. Ada satu hal yang mungkin dilupakan anak bangsa ini, yaitu ikrar yang dilantunkan pada tanggal 28 Oktober 2028. Apa ikrar itu? Satu, kami putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Apa maksudnya? Kata putra putri itu sudah menunjukkan tidak ada segmentasi di antara kita. Ya, sepakat. Jadi blended, ya, nggak ada suku Jawa, bangsa Jawa, lain. Sunda, Batak, nggak, kita satu Indonesia. Ya, ya. Nah, oleh karena itu para leluhur kita akan bilang kita negara kekeluargaan. Oleh karena itu kita harus sama-sama melakukan perbuatan yang bisa bagaimana negara kita menjadi negara yang kuat. Ya? Punya kedaulatan, dihargai lawan maupun kawan itu ya. Disegani. Ya. Jadi disitulah pentingnya belajar sejarah. Ya. Karena di dalam Quran sendiri kalau kita lihat Yusuf 111 sesungguhnya pada kisah-kisah yang lalu ada suatu pelajaran bagi orang yang berpikir. Betul sekali. Ya. Nah, saya mengajak anak muda jangan ragu-ragu untuk belajar sejarah kembali, melajari sebenarnya, dan ingat negara ini merdeka oleh para pejuang, bukan oleh partai. Ya, ingat itu. Jadi para pejuang. Oleh karena itu ikrar tanggal 28, kemudian 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa. Ya. Bukan kemerdekaan negara, kita belum punya negara. Belum negara. Baru kita tanggal 18 Agustus punya negara. Jadi artinya negara itu alatnya bangsa untuk mencapai cita-citanya. Ya. Jadi negara itu alatnya bangsa, bukan sekarang terbalik gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada anak bangsa ya,
Mari kita kembali flashback, lihat sejarah perjalanan bangsa ini, dan selesai kita bisa membaca, memahami, maka kita bangunlah, ayo bangun. Kalau tidak bangun, tidak bangkit, kita punah ini ya. Iya, Ya. betul. Ayo mari kita bangkit, memperjuangkan negara ini, jangan sampai pecah berantakan ya. Sekarang ini udah enggak, saya sendiri tuh aduh ya toh. Geleng-geleng Pak, mengerikan. Ini harus kita selamatkan. Satu yang harus persepsinya harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, jadi mari anak bangsa kita menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Pemirsa, kesimpulan dari apa yang Pak Slamet Subianto katakan tentang Sumpah Pemuda itu tidak boleh diragukan lagi oleh siapapun. Terus terang, saya sendiri merinding ketika beliau mengingatkan tentang Sumpah Pemuda yang nyatanya ternyata tersirat dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW tahun 622 sudah menyampaikan dalam butir-butir Piagam Madinah, beliau katakan apabila ada kesepakatan baik muslim maupun yang bukan muslim di negara Madinah, dan kesepakatan itu membawa kebaikan bagi semua warga Madinah, artinya bangsa Madinah, maka semua mesti ikut kesepakatan itu. Itu sudah kita lalui karena kita bangsa Indonesia, maka kesepakatan itu adalah 28 Oktober 1928. Nah, tiba saatnya kepada closing statement, tolong nasihati kami kembali. Nasihati kami Pak Imam Syifaat, apa yang harus kami lakukan sebagai pemuda? Bahwa manunggal abri dengan rakyat itu tidak boleh bisa dipisahkan dan kita mesti mewaspadai siapapun yang coba-coba mengganggu hubungan itu. Oke, saya kira saya menyetir tema HUT TNI ke-76 saat ini, yaitu bersatu, berjuang, dan kita pasti menang. Jadi bersatu, apa yang disampaikan oleh Laksamana Slamet tadi juga persatuan bangsa ini sangat penting. Jadi generasi muda harus bersatu, jangan mudah kita diadu domba karena negara lain kepingin kita pecah gitu. Mungkin antara agama, etnis dan lain sebagainya. Kita harus bersatu, karena kuncinya adalah itu. Belajar sejarah, karena memang sejarah kita gampang sekali, banyak pengkhianat yang membuat bangsa ini menjadi tidak bersatu. Iya, betul. Jadi persatuan, berjuang. Mari kita berjuang dengan keahlian kita masing-masing, ya, dengan apa namanya idealisme sebagai pemuda untuk bangsa ini. Ya, kita belajar nilai-nilai perjuangan kita, 45, berjuang, berkorban dan sebagainya. Ya, nilai-nilai yang kita ambil dari pejuang-pejuang kita dulu yang masih relevan dan tetap relevan sampai saat ini. Tidak hanya di militer, mungkin di bidang lain juga. Bisa olahraga juga, misalnya dia olahraga bisa mengharumkan bangsa ini mereka berjuang. Setiap bidang. Iya, setiap bidang. Kalau kita berjuang semuanya nih, mudah-mudahan kita bisa berdaulat. Karena bangsa ini dimerdekakan oleh pendahulu kita. Kita ingin bebas dari penjajahan, pribumi lepas dari penjajahan. Jadi jadilah kita menjadi tuan rumah di bumi kita sendiri, tidak dijajah oleh bangsa lain. Saya kira itu. Jadi saya kira tepat sekali tema ini yang kita angkat untuk para generasi muda yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Teman-teman, apa yang senior-senior kita sampaikan, ini merupakan butir-butir mutiara. Sejarah akan mencatat ini. 10 juta warga Indonesia saat ini yang tengah menyaksikan juga mencatat ini semua. Ketahuilah, apa yang beliau sampaikan harus kita rekam. Saya sendiri akan meminta rekaman ini dan menarasikannya dalam bentuk narasi-narasi untuk disebarluaskan kembali. Karena mutiara-mutiara yang beliau sampaikan berdua harus menjadi catatan. Bayangkan, pemuda yang tadi beliau sampaikan dan siapapun harus berkontribusi di bidangnya masing-masing. Beliau katakan adalah pejuang. Maka berarti olahragawan yang mengharumkan nama bangsa pejuang.
gitu. Siapapun yang bisa berguna buat lingkungan adalah pejuang. Mari, jangan tunjuk apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanya apa yang sudah kita berikan kepada negara. Allah berfirman sebagai penutup, ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku, kata Allah, yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Dan Allah juga loh, Allah bersaksi, Allah juga yang menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Karena Allah yang ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka harus difahami bahwa keanekaragaman ini adalah kehendak Allah. Lalu kenapa kita coba memisahkan ini? Keanekaragaman ini telah diikat dengan baik dalam sebuah pita, digenggam, dicengkram dengan baik oleh kaki burung Garuda kita. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Merdeka. Mudah-mudahan Allah beserta kita. Amin. Negara Kesatuan Amin. Republik Indonesia tetap ada, berjaya selama-lamanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua kita rasakan duka rakyat di negeri ini. Menjeritku semakin menjerit dan tak tahu harus kemana. Mereka gantungkan hidupnya, walau hanya sekedar bertahan. Wahai penguasa, coba bukalah mata dan hati nuranimu. Lihatlah duka semua rakyatmu, gelisah susah mencari nafkah. Wahai penguasa negeri, kami tak butuh orasimu, obral janjimu kesana sini. Wahai penguasa, hentikan segala omong kosongmu, jangan kau lukai rakyatmu lagi. Juga bukan berita soal COVID lagi, yang kami butuhkan adalah solusi. Lihatlah duka semua rakyatmu, gelisah susah mencari nafkah. Wahai penguasa negeri, kami tak butuh orasimu, obral janjimu kesana sini. Wahai penguasa, hentikan segala omong kosongmu, jangan kau lukai rakyatmu lagi. Juga bukan berita soal COVID lagi, yang kami butuhkan adalah solusi. Coba
rasakan juga rakyat negeri.